Ini tuh akuarium untuk ikan. Kita jual ikannya tuh ikan bakar, ikan goreng itu benar-benar ikannya ikan yang fresh gitu ya. Ini di atas ini tuh ada ikan nila. Kalau yang di bawah ini ikan mas. Ikan mas sama ikan gurame. Kalau yang mau pesan ikan, dia bisa serok sendiri atau kita serokin. Nanti kita siangin di belakang, lalu kita rendam dengan bumbu-bumbu kita gitu ya istilahnya, baru diproses goreng atau dibakar. Ini direndam dulu. Ini bukan air biasa, Kang. Ini air bumbu-bumbu kita lah ya. Air jam-jam. Air bumbu-bumbu kita. Udah dibumbuin, air ini udah dibumbuin. Ya. Biar ada rasanya tuh biar lebih inilah, lebih dapat. Selain nanti pengaruhnya kerasa ke tekstur juga. Tekstur juga Pengaruh betul, berpengaruh. Ke tekstur juga sangat berpengaruh. Kurang lebih untuk merendaman sekitar 1 menitan lah, Kang. Ya. Untuk sambalnya sendiri, kita sambalnya dadakan, Kang. Untuk sambalnya sendiri kita dadakan dan kita nggak di blender. Jadi benar-benar diulek. Semuanya ini diulek, Kang. Nggak di blender. Ini kita ada 4 jenis sambal. Ada 4 jenis sambal. Yang pertama ini sambal kacang. Ini sambal tomat. Ini sambal rempah. Dan ini sambal terasi. Ini proses pembuatan sambal tomat. Jadi kalau misalkan customer mau keempat-empatnya kita kasih, Kang. Tetap kita kasih, boleh. Dan ini semuanya sambal tuh gratis. Ini proses penyambelan tomatnya seperti ini. Simple sebenarnya. Ini tomat yang memang kita udah goreng duluan di rumah gitu ya. Cabenya, bawangnya kita udah goreng duluan di rumah. Ada persiapan dulu di rumah. Ini tomatnya, ini direbus tomatnya. Tomatnya direbus dulu, cabai, bawangnya yang digoreng. Nah, ini yang dimangkuk tuh bumbu-bumbu buat bakar. Ini ada kecap, terus ini ada bumbu kita nih, bumbu rahasia kita. Ini sebenarnya yang bikin enak tuh ini nih, Kang nih. Bumbu yang ini nih, ya bikin enak. Bumbu rahasianya ini, sama ini ada mentega campur kecap lah. Ini ada biasa minyak. Yang bikin beda sama yang lain tuh sebenarnya bumbunya ini. Yang bikin beda sama yang lain. Ayam-ayam bakar yang lain tuh sebenarnya ini nih, Kang. Bumbu ini. Nah, ini setelah digoreng setengah matang baru dibakar. Itu prosesnya kalau misalkan yang cepat. Tapi kalau misalkan mau langsung dibakar juga bisa. Ada gurame, ini gurame bakar, ini ayam goreng, ini sate kulit, ini ada sate usus, sate ati ampela, ini tahu tempe. Ini sambalnya ada 4 macam. Ini sambalnya ada 4 macam. Ini ada sambal rempah, ini sambal unggulan kita, ini sambal rempah, ini sambal kacang, ini sambal tomat, dan ini sambal terasi, Kang. Ini yang sambal rempah kalau sekilas mirip sambal mata. Ya, betul. Jadi memang ini tuh kita prosesnya cabenya itu benar-benar cabai, bawangnya itu benar-benar mentah. Jadi nggak digoreng dulu. Cabai mentah gitu kita ulek. Ini nggak di blender ya, Kang. Benar-benar kita ulek. Kita ulek lalu kita siram sama air rempah, minyak rempah. Sama minyak rempah. Iya. Ya, rempah-rempah Nusantara gitulah, Kang. Iya. Ada kapulaga, ada jinten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albani, biasa dipanggil Bani. Saya saat ini alhamdulillah bekerja di salah satu konsultan IT di Jakarta. Dan saya juga sebagai owner dari warung makan Pondok Lapar Sambal Rempah yang beralamat di Jalan Mayor Oking, Jaya Atmaja, nomor 2112 RT 01 RW 02 di samping Alpamidi Cirium, Kang. Saat ini saya hidup di dua alam gitu ya, istilahnya amfibi ya, Kang. Alam pekerja dan alam pengusaha gitu ya istilahnya. Untuk bagi waktunya sebenarnya agak sulit, tapi insya Allah saya bisa menjalani ini semua. Sebenarnya banyak kerja kurangi tidur sih, Kang. Jadi jujur ya, saya prinsipnya gitu, Kang. Jadi banyak kerja kurangi tidur. Jujur jam tidur saya saat ini bukan jam tidur pada orang-orang normal biasanya, Kang.
saya tuh sehari bisa tidur tuh nggak lebih dari 3 jam atau 4 jam lah dalam sehari. Sebenarnya usaha ini baru berjalan sekitar 3 mingguan lah Kang. 3 mingguan. Kita opening itu di tanggal 12 Januari kemarin. Kita opening di tanggal 12 Januari kemarin. Jadi bisa dikatakan kita berdiri di apa ya, di tengah badai lah ya istilahnya, berdiri di saat apa namanya COVID lagi naik-naiknya gitu ya Kang ya. Sebenarnya jualan itu hobi Kang buat saya Kang. Jadi saya tuh usaha tuh udah dari kecil sebenarnya. Dari kecil saya udah usaha, bahkan saya SD kelas 1, kelas 2 tuh pagi-pagi sih jual gorengan Kang, keliling kampung gitu ya. Istilahnya keliling kampung jual gorengan demi buat dapetin apa namanya uang jajan sekolah gitu ya, demi dapetin uang jajan sekolah. Jadi dulu saya waktu kecil tuh saya tinggal di rumah nenek saya gitu ya, rumah nenek saya. Jadi pagi-pagi nenek saya tuh goreng bala-bala gitu ya, bakwan, goreng tempe, terus buras segala macam. Nah, saya ngejualin. Jadi sebelum saya berangkat sekolah, saya jualan dulu Kang, keliling kampung gitu ya, nawar-nawarin sarapan segala macam demi buat dapetin uang jajan gitu ya. Sebenarnya saya dari kecil tuh sudah dididik untuk usaha gitu ya, istilahnya untuk usaha seperti itu. Dan belajar dari berbagai macam usaha yang saya jalani juga, ternyata ramai dan tidaknya sebuah usaha itu semuanya pilihan. Jadi mau buka di awal rame atau mau buka di awal sepi, semuanya itu pilihan Kang. Dan kalau misalkan kita buka di awal rame, insya Allah energi positif yang bakal sampai ke orang-orang lewat juga bakal energi yang positif ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita buka usaha di awal sepi, pasti energi positif yang akan menular juga pasti bakalan sepi. Pasti stigma masyarakat pasti akan menilai, kok itu usahanya sepi ya, kenapa ya? Oh mungkin karena makanannya gak enak, atau mahal, atau pelayanannya lama dan sebagainya gitu ya istilahnya. Kalau misalkan kita mau buka usaha gitu ya, belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau misalkan kita mau buka usaha, semuanya tuh harus dikonsep. Jadi kita tuh buka usaha tuh jangan asal gitu ya. Makanya saya coba bikin shop opening. Shop opening hari pertama misalkan gitu ya, saya undang keluarga. Terus shop opening hari kedua saya undang teman-teman dekat. Saya bikin kayak semacam time schedule gitu, kayak semacam invitation letter. Jadi saya sebar ke WAG gitu ya, WhatsApp group untuk undangan shop opening gitu ya istilahnya, biar di awal nih kita selalu terlihat ramai gitu ya Kang istilahnya, biar selalu terlihat ramai. Jadi biar energi positifnya juga bakal sampai ke orang-orang yang lewat gitu ya istilahnya. Menu best seller kita sebenarnya ayam bakar di sini, ayam bakar, ikan bakar Kang. Di sini kita ada ada 2 jenis ayam, yaitu ayam boiler sama ayam kampung. Nah, untuk ikannya sendiri kita ada 3 jenis ikan, yaitu ikan nila, ikan mas, sama ikan gurame gitu ya. Untuk best sellernya itu ayam dan ikan lah untuk best sellernya. Produk yang kita jual itu banyak sebenarnya Kang. Nggak cuman ayam-ayaman dan sate-satean gitu ya istilahnya, tapi produk yang kita jual juga ada cak kangkung, ada ada sayur asem, ada pecak ikan atau cobek ikan Kang. Terus ada ada ikan asin tumis, lalu sate-sateannya kita ada sate kulit, sate usus, sama sate ati ampela. Nah, untuk sate-sateannya best seller itu sate usus biasanya Kang. Iya, sate usus tuh saya bisa habis tuh sekitar 3 kiloan Kang sehari untuk sate usus. Best sellernya untuk sate-satean itu kita biasanya sate usus. Tapi kalau misalkan untuk ayam, biasanya kita best sellernya itu ayam bakar. Untuk harganya sendiri itu 15.000 untuk ayam bakar, ayam goreng maupun ayam bakar itu tuh 15.000 untuk ayam negeri gitu ya, boiler itu 15.000. Tapi kalau misalkan untuk ayam kampung kita jual 20.000 Bang. 20.000 mau dibakar atau digoreng 20.000. Seperti itu. 20.000. Lalu ada bebek juga. Bebek itu kita jual 25.000. Itu bebek goreng.
Tapi bisa dibakar juga kalau misalkan mau dibakar, tapi keseringan sih digoreng sih kalau di sini. Lalu ada cobek ikan atau pecak ikan kita jual 20.000. Lalu untuk sate-satean sendiri, untuk sate kulitnya kita jual 5.000, ate ampela kita jual 5.000, sate ususnya kita jual 3.000, tahu tempe kita jual 1.000-an. Terus ada kepala ayam, ceker ayam kayak gitu, itu kita 1.000-an, Kang. Dan kalau misalkan dine in gitu ya, istilahnya makan di sini, nambah nasi putih itu gratis ya. Itu gratis. Dan konsep kita di sini sebenarnya gratis lalapan sekebun, Kang. Konsep kita di sini tuh gratis lalapan sekebun. Mungkin konsep kita satu-satunya yang ada di Cibinong. Jadi lalapannya tuh kita benar-benar sangat banyak gitu ya, istilahnya kita gelar di meja dan orang tuh bisa ngambil sepuasnya, Kang. Jadi kalau bebas. Jadi kalau misalkan ada yang suka lalapan gitu ya, silakan datang aja ke sini gitu ya, istilahnya. Di sini banyak lalapannya dan ini free, semuanya gratis. Lalapan ini semuanya gratis. Modal per hari itu semuanya ya, dari mulai ayam, terus bumbu-bumbu sampai ke lalapan gitu ya. Itu modalnya sekitar 900 sampai 1 jutaan lah. 900 sampai 1 jutaan. Dan alhamdulillah pendapatan kita tuh lebih dari itu, Kang. Biasanya sih kita nyampe di angka 3.000, 4.000-an lah, Kang. Per hari, alhamdulillah per hari. Per hari. Alhamdulillah sampai di angka sekitar segituan. Oke, kenapa memilih terjun ke kuliner? Sebenarnya bisa dikatakan bisnis kuliner itu resikonya sangat tinggi ya, Kang. Dia masuk di level yang high risk lah. Resikonya tinggi gitu ya, istilahnya resikonya tinggi. Dan saya selalu ingat pesan-pesan dari guru-guru saya gitu ya, istilahnya. Semakin tinggi resikonya, pendapatannya semakin besar. Gitu. Yang pertama, servisnya itu harus bagus, pelayanannya itu harus bagus gitu ya. Pelayanannya harus bagus, cita rasa itu harus balance, nggak boleh berubah-berubah. Itu harus dipertahankan, cita rasanya harus dipertahankan. Lalu strategi marketingnya juga harus ya, dijalankan dan harus dikonsep. Strategi apa yang tepat gitu ya, istilahnya untuk target market kita itu harus dikonsep lah. Yang pastinya kalau mau buka usaha pastinya harus minta ridho dari orang tua dulu gitu ya. Tanpa ridho dari orang tua pasti usaha yang bakal kita jalankan pasti insya Allah bakal gagal gitu ya, Kang ya. Belajar dari pengalaman saya seperti itu, Kang. Saya berbagai macam usaha itu pernah saya jalani dan itu semuanya alhamdulillah semuanya gagal. Mungkin karena saya nggak dapat ridho dari orang tua gitu ya, Kang. Nggak dapat ridho dari orang tua saat itu. Lalu sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalin, berdoa, minta ridhonya Allah buat buka usaha ini, karena tanpa ridhonya Allah buka usaha ini nggak akan berjalan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridhonya dari Dia mungkin usaha ini tidak akan bisa buka ya, Kang, istilahnya tidak akan bisa berjalan sampai saat ini. Terima kasih kepada orang tua saya, terutama nenek dan ibu saya. Dan terima kasih untuk guru-guru saya, teman-teman terdekat saya, terima kasih untuk Pierre, desainer yang telah membantu untuk desain tempat saya gitu ya. Lalu saya terima kasih juga untuk guru saya namanya Bang Daus, itu ownernya Dudung Roxy. Saya belajar banyak dari dia tentang bisnis kuliner tuh seperti apa. Saya serap ilmunya. Lalu saya terima kasih juga untuk Bang Kiki di Bekasi yang telah memberikan semangat pada saya untuk buka usaha ini dan motivasi kepada saya untuk buka usaha ini.